Kisah pertama saya dengan Supernova, sesungguhnya saya selamat dari pembajakan. Karena saat itu secara tidak sengaja, saya melakukan kesalahan. Jadi produksi saya gagal. Ya kita menggandeng marketplace yang lain. Untuk apa? Untuk melakukan MOU dari sisi pemerintahan dalam ini kementerian. Itu salah satu gebrakan yang dilakukan ya. Gebrakan waktu itu. Artinya saya ambil contoh yang dengan Tokopedia. Oh jangan bawa yang jual yang palsu-palsu dong. Dia kasihan penulis. Dari Teddy Tirta. Kalau saya bangun kedai kopi terinspirasi nih sama filosofi kopi, apa yang boleh dan nggak boleh saya lakukan. Tentu yang paling krusial adalah ketika book signing. Jadi ada pembaca datang membawa buku bajakan dan minta tanda tangan ke saya. Terus saya tanya gitu kan, maaf ini buku bajakan, kamu tahu nggak ini bajakan? Hah, saya nggak tahu Mbak. Ada persepsi yang berbahaya yang beredar di sekitar kita. Jadi kalau kita sharing atau membagikan file PDF atau mengunduh konten bajakan, dosa, tapi nggak ada korbannya. Padahal ada penulis yang kehilangan nafkah, ada desainer, ada editor yang kerja kerasnya itu nggak dibayar. Jadi kalau ini dibiarkan, bagaimana masa depan ekosistem ekonomi kreatif? Dan apa saja kira-kira langkah hukum yang tersedia untuk memerangi pembajakan? Kita akan membahasnya di WhatsApp Waktunya Hukum Menyapa, podcast Kementerian Hukum Republik Indonesia bersama saya Dian Mirza. Dan ada dua narasumber istimewa hari ini. Yang pertama adalah an inspiring, talented young lady, penulis yang sangat kreatif, yang tak pernah mengenal lelah ya, dan juga nggak nyerah untuk memperjuangkan perlindungan hak cipta di Lestari. Oh, terima kasih Mbak Dian. Saya langsung kupingnya twing ngedengar kata young lady, masih disebut Iya yang dong, iya kan? loh. You're young. Dan tentunya yang nggak kalah seru ada sosok yang super energik, positif dan humoris yang bikin beliau terus awet muda. Ada Pak Anggoro Dasananto, pemeriksa merek utama DJKI. Terima kasih. Kita ke Mbak Di dulu ya. Boleh. Siap. Mbak Di ini kan it's been 25 years menghadapi hal yang kita bilang sama lah gitu ya. Capek nggak sih? Dan apa yang membuat Mbak Di itu terus kuat, terus berkarya? Mungkin sebagian orang tuh ngerasa udah nyerah aja gitu. Saya malah tadi agak kaget ya, kok ada yang menyerah? Wah, karena sebetulnya gini, kalau buat saya hadiah terbesar dari berkarya sesungguhnya yang pertama adalah karya itu sendiri gitu ya. Jadi bagi saya ketika saya menulis, saya kalau Pramudia mengatakan bekerja untuk keabadian gitu. Jadi sebetulnya yang saya lakukan adalah mengkristalisasi gagasan, pemahaman, imajinasi, kreativitas gitu. Bagi saya itu nomor satu. Jadi apapun yang terjadi di luar sana tentu ada jalur-jalur lain untuk kemudian kita mencoba memperbaiki kondisi ekosistem hak gitu ya. Namun jangan sampai itu menjadi penghalang bagi saya berkarya. Karena saya berkarya first and foremost bukan untuk jadi bestseller dulu, bukan untuk royalti dulu, tapi betul-betul saya ngomong ini bukan peres ya, bukan karena ingin terlihat noble, enggak, tapi memang benar buat saya berkarya itu yang paling utama adalah untuk karya itu sendiri, untuk bekerja kepada keabadian gitu. Jadi bagi saya apapun yang terjadi, saya akan terus berkarya. Nanti di jalur lain, kesempatan lain dan waktu lain, saya juga akan memperjuangkan profesi saya sebagai penulis gitu. Dan ini kan bukan hanya saya sendiri ya, tapi ini adalah upaya kolektif dari berbagai macam elemen gitu. So selalu sediakan juga cadangan ekstra tenaga untuk itu, tapi tenaga utamanya ya jangan sampai kita lelah untuk berkarya. Apa yang mendorong untuk tetap kuat selain tadi ya keabadian karya itu sendiri gitu? Bagi saya rasa cinta sih ya. Dan karena bagi saya sebagai seorang seniman, cara saya berekspresi, cara saya hidup dan mengatasi segala macam problema hidup itu adalah dengan berkarya. Ya, saya sebagai penulis lagu gitu. Jatuh cinta saya bikin 10 lagu. Patah hati saya bikin 50 lagu. Nah, jadi memang itu sudah menjadi mekanisme, sudah menjadi bagian dari ya karakter, identitas maupun kecenderungan saya sebagai seorang manusia gitu ya. Dan mungkin itu yang disebut dengan
talenta. Saya kebetulan memang punya talenta, punya kecenderungan untuk berekspresi secara seni. Dan itu nggak bisa dibendung. Dan karena emang karena cinta ya sama art form ini gitu. Jadi saya akan terus melakukannya. Terus gimana rasanya pertama kali tahu Supernova dibajak? Itu kan karya ibaratnya tuh your first baby gitu Iya, yang kayak iya. kan? Betul. Jadi ini menarik ya Pak ya. Momen emosionalnya tuh gimana gitu? Kisah pertama saya dengan Supernova, sesungguhnya saya selamat dari pembajakan. Karena saat itu secara tidak sengaja, saya melakukan kesalahan. Jadi produksi saya gagal. Gagal cetak, ada secara teknis gagal cetak. Karena saya orangnya perfeksionis. Saya bilang, saya nggak bisa si karya yang, produk yang gagal ini, gagal secara teknis sebetulnya, masuk ke toko buku. Jadi saya cetak lagi untuk masuk ke toko buku yang sempurnanya lah gitu. Nah yang produk gagal ini mau diapain gitu kan. Akhirnya waktu itu ada usulan dari teman, ya udah kita jual murah aja Wi. Oke, kita jual buat mahasiswa ya. Harganya setengah harga. Dan akhirnya Supernova bebas dari pembajakan karena pembajak tidak sanggup bersaing dengan kami gitu loh. Dengan harga yang kami kasih, dengan kualitas yang kami kasih, nggak bisa bersaing. Dan akhirnya Supernova itu sempat punya 2 edisi. Edisi yang toko buku sama edisi hemat namanya. Menggunakan kertas koran dan yang packagingnya lebih sederhana, tapi itu produk resmi gitu. Nah setelah kemudian saya nggak self-publish lagi dan bergabung ke penerbit-penerbit arus utama, barulah saya bertemu dengan fenomena pembajakan itu. Dan kadang-kadang ketemunya juga di saat yang, gitu ya, ketika book signing. Jadi ada pembaca datang membawa buku bajakan dan minta tanda tangan ke saya. Terus saya tanya gitu kan, maaf ini buku bajakan, kamu tahu nggak ini bajakan? Hah, saya nggak tahu Mbak gitu. Ada yang entah beneran nggak tahu, tapi ada juga yang mungkin, ketahuan gue gitu kan. Tapi akhirnya saya selalu coba edukasi gitu. Ini lihat ya beda banget antara buku asli sama buku bajakan. Boleh nggak saya nggak menandatangani buku ini, tapi kalau kamu punya kertas kosong saya akan tanda tangan. Atau kita bisa foto aja gitu. Jadi saya berusaha memberitahu, karena apa sih yang bisa kita lakukan sebagai penulis ya? Selain mengedukasi orang-orang pembaca kita untuk yuk beli yang asli gitu. Karena kalau udah menggetok pembajaknya secara hukum, kita kan harus ya tadi upaya kolektif ya. Kadang saya sendiri nggak punya energi untuk mentungi setiap toko online. Apalagi sekarang Mbak, 2001 waktu saya nulis Supernova, orang membajak masih harus nyetak. Sekarang kan sudah bisa jual PDF-nya gitu. Jadi pembajakan saat ini tuh jauh lebih sulit dan udah memakai berbagai macam format serta cara distribusi. Sehingga PR-nya udah lain lagi nih gitu. Lebih menyakitkan mana Mbak? Maksudnya di fotokopian, dulu kan fotokopi cetak gitu ya, daripada yang sekarang sharing PDF gratis tuh lebih sakit yang mana gitu PDF secara psikologis sih. Secara psikologis sebagai sebenarnya penulis ya kan? sama-sama dicuri. Cuma saya PDF gratis kan kayak nggak ada usaha ya. Pertama penyebarannya mudah sekali, di trace-nya susah sekali gitu. Dan kalau misalnya minimal orang nyetak ada upaya, ada effort ya gitu kan. Dia keluar modal juga tuh, keluar modal kertas, percetakan. Lah ini kan dari satu master udah bisa jutaan tak terbatas gitu. Itu sih ngeri banget sebetulnya. Lebih menyakitkan yang itu ya. Ada yang bilang, saya nggak tahu benar atau tidaknya, tapi ada yang bilang kalau misalnya saya jual laku buku 10.000, itu bajakannya minimal 30.000. Jadi yang produk bajakan itu sudah pasti lebih banyak dan minimal 3 kali lipat dari angka resmi yang terjual. Ini kan ibaratnya udah isu lama yang terkesan jalan di tempat. Ini maksudnya regulasi kita yang kurang atau gimana? Iya, sebetulnya pada waktu itu kita sering ketemu ya Mas, soal pembajakan piracy apapun namanya. Jadi memang inilah yang menjadi PR kita bersama, terutama pemerintah yang menerbitkan regulasi. Artinya bagaimana? Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi, kemajuan komunikasi dan telekomunikasi. Memang tadi tidak menutup kemungkinan ada yang bersifat, saya bilang pembajakan, penggandaan, apapun namanya yang di-share lewat, sudah tidak pakai
fisik lagi, artinya dengan media-media yang tentunya memang ada aturan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah waktu itu, ada peraturan bersama Kementerian Hukum dan HAM, waktu itu masih Kementerian Hukum dan HAM ya, dengan Kementerian Kominfo tentang untuk menutup akses digital terhadap situs-situs yang menggandakan, yang memperjualbelikan, bahkan di marketplace waktu itu kita sudah ketemu dengan Mbak Dewi dengan Tokopedia pada waktu itu ya, dan upaya dari Kementerian Hukum dalam hal ini Dirjen KI pada waktu itu yang menerbitkan untuk men-take down, menutup akses terhadap produk-produk karya cipta yang di-share lewat media yang tanpa batas. Saya sebut media tanpa batas ya, karena sudah memakai dunia maya dan sebagainya. Itu di sisi di sisi seperti itu. Tapi untuk memantaunya bagaimana? Lah ini yang repot. Karena masih mohon maaf ya, masih ada delik aduan itu, sehingga akan lebih menjadi PR berat bagi Mbak Dewi untuk nggak bisa melototin satu-satu. Iya. It's possible, memang berat sekali. Tapi di sisi lain upaya-upaya itu dilaksanakan. Bagaimana? Ya kita menggandeng marketplace yang lain. Untuk apa? Untuk melakukan MOU. Dari sisi pemerintahan dan ini kementerian. Itu salah satu gebrakan yang dilakukan salah satu gebrakan waktu itu. Artinya, oke, saya ambil contoh yang dengan Tokopedia. Oh, jangan bawa yang jual yang palsu-palsu dong. Dia kasihan penulis. Capek nih karya tulis, kreativitas dan sebagainya. Tadi disebut ada editor, ada yang mendesain grafis covernya dan sebagainya. Artinya kan ekosistemnya jadi terganggu dengan hal itu. Nah itu kan sudah dilakukan MOU. Terus yang terakhir saya informasikan ada Permenkumham, waktu itu masih kementeriannya masih gabung, nomor 15 tentang royalti penggunaan sekunder. Tentang buku dan karya tulis lainnya. Artinya penggunaan sekunder itu yang digunakan di lembaga pendidikan tinggi, penelitian, baik itu oleh swasta maupun oleh pemerintah, perpustakaan dan sebagainya, termasuk yang lewat PDF seperti itu. Jadi kalau Mbak Dewi itu nulisnya banyak sekali dan di PDF kan, seharusnya beliaunya lah yang mendapat LMK dan itu aturannya sudah ada. Jadi sudah ada kabar baik sebetulnya Sudah Permenkumham itu nomor 15 tahun 2024 sudah lahir dan itu ada LMK tentang royalti buku yang kebetulan notabene dinaungi oleh IKP kalau nggak salah. Di peraturan tersebut sudah jelas Pak, maksudnya berapa persennya sudah tertera? Kalau berapa persennya yang menentukan LMK. Karena di aturan itu LMK menetapkan besaran royalti yang harus diterima oleh penulis baik yang lewat digital maupun tidak. Ini ada polling nih Pak nih, kita mau baca dulu ya Mbak Di juga. Apa yang bikin kamu beli buku original meski versi bajakannya tersedia? Ini ternyata 54% mengatakan bahwa desain dan kualitas fisiknya bagus. Jadi they want to experience ya. Terus 38% dukung penulisnya. Terima kasih. Terus 4% dua-duanya itu koleksi dan gengsi dan konten eksklusif. Silakan tanggapannya mungkin dari Mbak Di dulu. Ya saya rasa juga sebagai konsumen ya, tentu nomor satu kita kan pengen barangnya awet ya kan, bukunya juga karena beda sekali kualitas buku asli dari mulai jenis kertas terus jenis jilid ya dan jadi baik secara kenyamanan membaca maupun ketahanan barangnya berbeda. Dan terima kasih sekali nih sudah mau mendukung penulis ya. Dan sebetulnya bukan hanya penulis saja loh yang didukung melalui pembelian buku asli, tapi kita kan bicara ekosistem ya. Jadi ini kita bicara sampai karyawan toko buku, keluarga mereka, anak mereka gitu. Dan sebaliknya jika kita membeli buku bajakan yang tercuri pun sampai ke mereka gitu ya. Jadi bukan hanya penulis saja, tapi semua yang terlibat di dalam ekosistem perbukuan gitu. Jadi makasih banget untuk semua yang mau membeli buku asli. Saya rasa kalau memang pengen tapi ternyata belum sanggup misalnya, kita ada loh alternatif ke perpustakaan ya kan gitu. Jadi ada cara-cara yang lebih
beradil dan beradab lah untuk menyerap informasi gitu. Silakan Pak Anggoro menanggapi. Ya, kalau saya menanggapi begini, hargailah karya cipta seseorang. Dan ada ada fatwa MUI penggunaan barang bajakan itu haram. Artinya dengan berbasis itu, tolong please sadar, hormatilah karya cipta seseorang. Benar apa yang dikatakan Mbak Dewi, di situ ada ekosistem, orang yang ngedit, ada keluarga, ada toko buku, ada yang jaga. Jadi pikir berulang-ulang kali ya, Yes. Bapak Ibu teman-teman yang mau beli bajakan gitu. Ada rentetan orang-orang di belakang yang dirugikan juga. Iya. Gitu. Nah ini Kak Dewi kita balik lagi ya bicara soal ekosistem. Ya. Nah untuk mendukung experience ekosistem mungkin Kak Dewi bisa cerita. Jadi memang setiap kreator ya tentu akan selalu mencoba berinovasi ya gitu. Dan ada beberapa ya terobosan ataupun eksperimen yang pernah saya lakukan. Misalnya ketika saya bikin recto verso, itu ada 11 cerpen, jadi ada bukunya, tapi juga ada 11 lagu. Jadi ada albumnya, sehingga ketika orang membaca itu mereka tagline-nya ya, mendengar ceritanya dan membaca lagunya gitu loh. Jadi itu recto verso merupakan satu pengalaman yang utuh. Nah, menurut saya itu juga menjadi experience yang sulit untuk dicapai ketika barangnya dibajak gitu kan. Karena ini kan satu kesatuan yang utuh nih gitu, antara lagu, album, termasuk visualnya di dalam, ada ilustrasi dan sebagainya. Itu satu. Atau ketika saya bikin Rapi Jali gitu. Saya bikin serial Rapi Jali, lalu saya bikin juga book soundtrack-nya gitu ya. Dan ini juga ada pengalaman yang berbeda. Atau ketika saya nulis Aroma Karsa, sebelum diterbitkan dalam bentuk buku, dia menjadi cerbung digital dulu. Dan itu kita baca secara komunal, bacanya bareng-bareng. Jadi mereka juga dapat experience gimana baca cerita bersama penulisnya. Nah, inilah pengalaman-pengalaman yang menurut saya ya bisa dipikirkan oleh para kreator, sehingga tulisan saya tuh bukan cuma cetakan tinta di kertas loh gitu, tapi juga ada experience yang lebih dari situ. Apalagi jika kemudian karya-karya itu diadaptasi misalnya, jadi ada film dan sebagainya. Dan ini teralami oleh filosofi kopi ya, bahkan sampai kafenya pun ada. Jadi ketika orang mau nyoba kopi tiwus sebagaimana yang ada di dalam filosofi kopi, ternyata ada gitu, bisa dibeli nih gitu di kedainya gitu ya. Sehingga sebenarnya potensi kreativitas maupun produk seni itu limitless sih, ya tidak terbatas gitu, dan kita bisa eksplorasi bentuk-bentuk lain untuk meningkatkan kekayaan pengalaman penikmat maupun pembaca. Jadi nggak cuma experience bacanya aja, kayak semua indera ya. Semua indera, iya betul. Dan juga supaya si semesta ceritanya tuh betul-betul hidup dan merasuk ke dalam pembaca gitu ya. Emang beda ya bicara sama penulis. Langsung kita dibawa ke negeri di atas awan nih. Pak Anggoro, kalau bicara soal tadi adaptasi ya, kita contohnya yang filosofi kopi tadi, dukungan dari pemerintah sendiri bagaimana? Oke, memang tidak menutup kemungkinan ya suatu karya apapun, biasanya karya tulis sih, entah itu cerpen, novel, atau saya bilang susastra di bidang karya tulis lah, literasi. Saya sebetulnya tidak menggunakan istilah di Undang-Undang Cipta ada adaptasi ya. Adaptasi dalam bentuk film, dalam bentuk, tapi saya bicara bahasa umum aja. Diaplikasikan di film atau mungkin di sini kedai filosofi kopi. Jadi ini bisa dibentuk pelindungannya pemerintah terhadap aplikasi tersebut, baik itu di MOOC, di karya sinema, terus di kaos mungkin, di baju, di kedainya sendiri sebagai jasa penyediaan makanan dan minuman dengan merek kedai kopi itu. Nah, Mbak Dewi, kalau respons pembaca sendiri dengan model seperti ini gimana yang Mbak Dewi terapkan? Respons dari para pembaca. Mereka memang gimana ya, kalau ngelihat di Lestari itu kayak udah satu paket ya. Jadi memang
saya itu bukan cuma penulis tapi ada penyanyi dan pencipta lagu gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka sudah expect kalau dari Dilestari tuh pasti biasanya nggak cuma tulisan doang nih, ada sesuatu yang Minimal lainnya, lagunya gitu ya. minimal lagunya. Jadi kadang-kadang udah nagih. Misalnya saya ngeluarin buku apa, nanti ada lagunya nggak Mbak? Ada filmnya nggak, Mbak? Atau kemudian saya ngeluarin album solo, nanti ada bukunya nggak? Gitu. Tapi saya menanggapi itu dengan senang aja, karena artinya pembaca saya sudah mengenal saya dengan baik. Artinya, oh ya, ada karakteristik tertentu yang kemudian menjadi signature khas seorang Dilestari ketika berkarya gitu. Biasanya kalau ada karya tulisnya, ada bukunya, ada albumnya atau ada lagunya. Nah, nanti tinggal tunggu ada filmnya enggak gitu kan. Nah, tapi saya selalu bilang kalau film itu memang bergantung adakah pihak lain yang tertarik untuk mengadaptasi, karena itu bukan sesuatu, kecuali kalau saya memproduksi sendiri ya. Jadi itu bukan sesuatu yang diupayakan oleh saya, tapi biasanya oleh pihak lain gitu. Nah, Pak Anggoro, strategi yang dilakukan oleh seorang Dilestari ini sebenarnya ini tidak hanya untuk surviving aja ya, tapi juga bisa menginspirasi para penulis lain. Karena ekspansinya beliaunya itu kemana-mana. Ekspansi dalam arti bisnis loh ya. Dalam artian begini, kalau ada pihak lain yang bikin film, syukur-syukur saya doakan Mbak Dewi ini terus daftarin, diaplikasikan di lain. Mungkin saya boleh tambahkan, ini satu hal yang selalu saya lakukan setiap kali selesai menulis, saya selalu mencatatkan hak ciptanya. Jadi untuk semua manuskrip saya, itu nomor 1 setelah selesai saya langsung catatkan gitu. Dan jika memang sekarang ya, apalagi setelah filosofi kopi nih, saya juga baru belajar itu kan setelah filosofi kopi ya. Jadi setelah itu ketika saya melihat ada potensi brand, potensi merek ataupun ada produk yang bisa dihasilkan dari ide cerita saya, itu biasanya saya juga daftarkan mereknya gitu. Kayak misalnya Aroma Karsa, itu saya sudah tahu ini pasti akan ada potensi bisa dibikin parfum nih gitu kan. Jadi otomatis saya mendaftarkan mereknya gitu, supaya mengamankan aja sih. Iya. Baik nih, kita ada juga pertanyaan dari warganet nih, dari netizen nih, dari Teddy Tirta. Kalau saya bangun kedai kopi terinspirasi nih sama filosofi kopi, apa yang boleh dan nggak boleh saya lakukan? Tentu yang paling yang paling krusial adalah namanya ya, karena kalau filosofi kopi itu kan melekat dengan cerita saya gitu ya. Jadi perlu dicek dulu apakah nama itu masih available atau enggak, dan apakah saya sebagai kreatornya gitu perlu tahu atau tidak. Jadi biasanya kadang-kadang ada yang meminta izin juga. Bukan kedai kopi aja sih, misalnya nih ada saya pernah dapat juga mahasiswa mau bikin film pendek berdasarkan cerita saya. Saya selalu tanya, kebutuhannya untuk apa? Kalau komersial, kita harus bikin kontrak adaptasi. Tapi kalau misalnya ini hanya untuk tugas semata-mata buat pendidikan dan tidak ada komersialisasi di situ, tidak apa-apa. Dan terima kasih sudah menanyakan, please cantumkan saja bahwa karya ini berdasarkan cerita pendek. Tulisannya Dilestari gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya yang boleh, ya kalau kamu terinspirasi oleh semangatnya filosofi kopi, ya silahkan ya kan. Tapi jika sudah mengambil elemen-elemen dari filosofi kopi, misalnya Ben dan Jody atau Kopi Tiwus atau apa yang ada di dalam semestanya gitu, saya rasa yang perlu kamu lakukan adalah mengecek dulu apakah nama-nama tersebut aman untuk digunakan, dan ya ini sebagai moral ya, tanya kepada kreatornya gitu, karena kadang-kadang we never know until we ask ya. Ada yang misalnya silahkan dipakai gitu kan, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada sebaiknya ada perjanjian tertentu, ya itu juga harus kita hargai, karena bagaimanapun beliau kan yang sumbernya gitu ya. Dari filosofi kopi ini turunan-turunannya tuh apa sih sebenarnya? Wah, kalau filosofi kopi, pertama kan filmnya dulu ya. Setelah dari film itu ada beberapa jenis media audiovisual lainnya seperti web series dan sebagainya. Tapi lalu kemudian setting dari filmnya itu sendiri akhirnya menjadi kedai. Dan itu menjadi kedai filosofi kopi pertama di Melawai tepatnya.
Jadi tempat syutingnya kemudian sekarang menjadi kedai kopi betulan dan sekarang sudah ada beberapa cabang. Keren. Ada di Solo, ada dan juga ada kayak kedai kopi kelilingnya ya, pakai van gitu, filosofi kopi yang bisa keliling juga ada gitu. Dan ada merchandise, aparel, barang sandang, kemudian juga pernah sampai ada sepeda. Ya, Pernah ada sepeda nyangka nggak? filosofi kopi. Pernah Kedai nyangka kopi. nggak dari sebuah karya ini? Enggak, Wow, sumpah, ternyata enggak. bisa di leverage sebanyak ini. Dan kemarin saya baru saja dengan manajemen talenta nasional, saya pergi ke Okayama. Di Okayama itu ada pemutaran film filosofi kopi dan ada barista 2 orang yang bilang gara-gara filosofi kopi gitu. Bahkan mereka merayakan anniversary filosofi kopi di kedai mereka. Oh my God. Karena merasa terinspirasi sekali, merasa bahwa jalan hidup kita kok mirip kayak Ben dan Jody. Merinding deh. Nah ini kayak tadi Mas Teddy bilang ya, menurut saya mereka terinspirasi, tapi mereka tidak mengambil nama, tidak mengambil apa, tapi mereka ikut merayakan aja. Gitu. Jadi mereka putar film-film filosofi kopi di kedai mereka. Soalnya relate banget ya. Merasa relate. Nah menurut saya kalau sampai seperti itu sih no problem at all gitu ya. Bahkan mungkin kita bisa saling dukung, saling support gitu. Cuma kalau memakai nama, mulai memakai karakter, nah itu urusannya berbeda tuh. Gitu. Keren nih, Pak Anggoro ini kan pernah juga nih di forum internasional ya, Mbak Di juga mendorong pemerintah segera mengatasi masalah pembajakan. Nah, respons dari Pak Anggoro sendiri. Sebetulnya kami saya pribadi dari pemerintah itu mendukung sekali, apalagi Bu Dia sudah bicara di Doha ya Bu ya, di Doha tentang siapapun namanya pembajakan dan sebagainya. Artinya inilah PR kita bersama, lebih baik disisir kembali dari sisi regulasinya, ditambahkan mana yang belum diatur, termasuk dalam arti kemajuan teknologi informasi, seperti nanti kalau pembajakannya di sini seperti apa kita solusinya, seperti apa kita penyelesaian dan sebagainya. Tapi dari kalau saya pribadi memang harus diupayakan seperti itu. Ya terima kasih sama Bu Dewi Lestari ini, Mbak Dewi Lestari sudah fight, menurut saya sudah tahu beliaunya fight sejak dulu bagaimana menyelesaikan di Tokopedia di mana. Jadi untuk memastikan Pak Anggoro ini supaya kreator ini tuh berkuasa atas hak ekonominya gimana? Lah, kalau bagaimana kreator berkuasa, kembali kreator tidak semuanya tahu regulasi, tapi ini fungsi kita semua untuk mengedukasi supaya mereka itu punya bargaining position yang kuat. Kalau Mbak Dewi saya sudah nggak menyaksikan, beliau posisinya kuat. Buktinya kalau saya bilang bukan diadaptasi, ya diaplikasikan di merek di mana-mana sudah banyak sekali. Saya boleh pinjam contoh lain seperti Laskar Pelangi dan sebagainya, itu kan berawal dari novel atau cerpen apapun namanya, sehingga kan akan menguat ekosistemnya di mana-mana, baik itu di habitat merek, habitat hak cipta, bahkan nanti di habitat desain industri dan sebagainya. Saat ini udah ada belum sih Pak sistemnya? Kalau sistemnya yang sudah ada, yang sedang dibangun lagu dan musik. Nah ini yang literasi ini kan hal yang baru. Permenkumnya baru keluar kemarin 2004. Baik. Tapi regulasinya udah ada. Regulasi sudah ada. Sistem yes. Deteksi dan trackingnya. Betul. Artinya sudah ada kemajuan lah ya Mbak Dewi ya. Ya, mudah-mudahan sudah ada regulasinya ya. Minimal kan, jadi kita tahu bahwa ternyata yang versi digital pun kita punya hak di sana gitu ya. Dan itu bisa menjadi dasar untuk kemudian misalnya ada pelanggaran atau apapun bisa kita lebih mudah. Bisa menutup akses kalau Oke. Ya. Ini next karyanya kapan lagi nih? Ada bocoran nggak? Boleh lo promo di sini loh. Aduh, terima kasih. Jadi tahun 2026 saya cukup banyak sih Mbak Dian. Saya kepengen balik nyanyi lagi sebetulnya Pak. Jadi lagi mau bikin album solo. Lalu juga ada satu buku non-fiksi yang sifatnya mungkin lebih ke memoir. Dan ada buku puisi. Saya belum pernah bikin buku puisi sebelumnya.
Lalu di paruh kedua 2026 rencananya sequel dari Aroma Karsa. Oke. Wow, saya umumkan di sini loh. Pertama kali ya di sini ya. Oh, wow. Jangan lupa, kamu keren kalau kamu beli aslinya, beli originalnya di platform yang resmi, please ya. Please. Pak Anggoro ada closing statement mungkin? Kalau saya closing statementnya hanya ini semangat untuk menambah atau merevisi lah aturan-aturan yang memang belum bisa diakomodir dengan perkembangan teknologi informasi. Artinya begini, kita harus melakukan revisi, tapi stakeholder, penulisnya, penyanyinya harus ikut ke dalam situ, sehingga kita tahu persis belanja masalah apa yang akan kita dapat. Baik, terima kasih Pak Oke. Anggoro, makasih banget. Sama-sama. Makasih Mbak Di. Mbak Dian, makasih Sama-sama, Pak Anggoro ya. sami-sami. Terima Semoga kasih. ini very insightful dan makin mengedukasi juga teman-teman di luar sana, apalagi Anda yang penulis. Dengan adanya tantangan kita bisa mendengar sendiri bahwa jangan takut untuk terus berkarya. Yes. Karya bukan cuma tulisan tapi juga ekosistem. Saya Dian Mirza, terima kasih dan sampai jumpa.